Jangan lupa untuk subscribe channel Yayasan Rodatul Maqfufin dan nyalakan lonceng notifikasinya. Profil Yayasan Rodatul Maqfufin. Sambutan, Raden Halim Saleh, guru para tunanetra. Kurangnya indera penglihatan tak menyurutkan semangat Raden Halim Saleh untuk mengabdi bagi umat dan agama. Kegiatan dakwah dan mengajar terus digelutinya hingga akhir hayatnya Rabu dini hari. Saleh berkiprah pertama kali tahun 1976 dengan mendirikan Majelis Taklim Bina Warga. Di lembaga itu, ia aktif melakukan siraman rohani bagi muslimin di Jakarta. Saleh berkiprah pertama kali tahun 1976 dengan mendirikan Majelis Taklim Bina Warga. Di lembaga itu, ia aktif melakukan siraman rohani bagi muslimin di Jakarta. Selanjutnya, ia begitu gigih dalam mewujudkan Yayasan Rodatul Maqfufin sebagai wadah tunanetra muslim untuk melakukan kajian. Ia mengumpulkan sendiri buku-buku keagamaan dan Al-Quran Braille, serta mengadakan pengajian dengan mengetuk sendiri dari pintu ke pintu. Tentang kami, Yayasan Rodatul Maqfufin adalah lembaga khusus tunanetra. Didirikan oleh Raden Halim Soleh pada tanggal 26 November tahun 1983. Yarfin mempunyai spesialisasi dan prioritas pengajaran agama Islam kepada tunanetra muslim di seluruh Indonesia. Visi dan misi yayasan ialah sebagai wahana pembinaan akidah Islamiyah bagi warga dan keluarga tunanetra untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, duniawi maupun ukhrawi. Misi yayasan: 1. Membina dan mengembangkan akidah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul bercirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal yang bersifat inklusif maupun khusus yang berbasis keislaman. 3. Mengusahakan tumbuhnya nilai-nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, warga dan keluarga tunanetra khususnya. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya tunanetra berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Memfasilitasi masyarakat untuk berkontribusi baik secara moral, material, maupun finansial terhadap yayasan. Sejarah Yayasan Rodatul Maqfufin. Pada tahun 1980, sebuah perkumpulan dari para calon pendiri Yarfin terjadi di kediaman Kiai Haji Abdul Ghani di Condet. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa pembinaan agama bagi tunanetra perlu diwujudkan dengan lebih masif dan intensif. Pada tahun 1983, almarhum Raden Halim Saleh mengusulkan agar perkumpulan tersebut diresmikan seiring dengan jumlah jamaah pengajian keliling yang terus meningkat. Pada tahun 1984, jumlah jamaah meningkat menjadi 50 orang dan kegiatan pengajian keliling telah diwadahi oleh sebuah organisasi internal yayasan yang bernama IJAR, Ikatan Jamaah Rodatul Maqfufin. Kegiatan IJAR berjalan di gedung madrasah tersebut selama kurang lebih 3 tahun lamanya, sampai tahun 1987. Pada tahun 1987, bergabung seorang tunanetra, yaitu Bapak Bambang Basuki yang berkerabat dekat dengan Ibu Tati, seorang relawan dari sebuah lembaga bernama Braille Group Dianetra yang fokus pada pengetikan buku-buku Braille. Pada tahun 1991, gedung yang beralamatkan di Jalan Kertamukti, Ciputat, Jakarta Selatan, telah usai didirikan dan diresmikan langsung oleh Bapak Munawir Syazali dengan bantuan dana dari Kementerian Agama RI. Pada tahun 1996, almarhum R. Halim Saleh merasakan bahwa meskipun santri tunanetra sudah banyak yang mempelajari Al-Quran Braille, di sisi lain ketersediaan Al-Quran Braille itu sendiri masih sangat terbatas. Tercetuslah ide dari almarhum R. Halim Saleh bahwa Yayasan Rodatul Maqfufin perlu berkontribusi pada produksi dan pencetakan Al-Quran Braille di Indonesia. Pada tahun 1998, bergabung salah seorang lulusan santri dari pesantren Pare, Kediri, bernama Zainal. Secara perlahan, pengetikan Al-Quran Braille melalui media komputer disempurnakan dan tuntas proses penginputan data tersebut di tahun 1999. Pada tahun 2000, Yayasan Rodatul Maqfufin meluncurkan Al-Quran Braille pertama di kampus Asy Syafi'iyah, Jakarta bersama Haji Tuti Alawiyah dengan tanda tasih Al-Quran yang diperoleh tahun 1999 dari Lajnah Pentasihan Mushaf Departemen Agama RI. Pada tahun 2005, diberikannya sebuah unit mesin cetak Braille dengan merek Braille 400 dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada bulan Desember tahun 2005. Almarhum Raden Halim Saleh, sebagai inisiator dari program wakaf tersebut, telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 25 Mei tahun 2005.
kepengurusan yayasan dilanjutkan oleh almarhum Bapak Nurholik. Pada tahun 2006, Yayasan Raudatul Makfufin bekerja sama dengan Bunda Lea Irawan dari ESQ untuk mencetak Al-Quran Braille sebanyak 40 set. Bunda Ningrum dari Darul Tauhid Jakarta turut menyebarluaskan gerakan wakaf Al-Quran Braille yang digalakan oleh Yayasan Raudatul Makfufin kepada masyarakat muslim secara lebih luas, serta menjadi penggerak penggalangan dana bagi program wakaf Al-Quran Braille yang dicanangkan oleh Yayasan Raudatul Makfufin. Pada tahun 2007, yayasan ditunjuk oleh Departemen Agama RI untuk mencetak Al-Quran Braille sebanyak 1000 set. Hasil dari pencetakan ini kemudian dikirim oleh Kemenakri bagi tunanetra di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 1 bulan, target penyelesaian pencetakan Al-Quran ini kemudian selesai dilaksanakan. Di tahun 2009, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa aset negara tidak dapat dipergunakan oleh pihak-pihak swasta. Atas prakarsa Bunda Lea Irawan melalui jejaring alumni ESQ, Yayasan Raudatul Makfufin kemudian mendapatkan sebidang tanah wakaf seluas 1000 meter dari Bapak Marzuki Usman yang berlokasi di Kampung Jati, Buaran, Serpong, Tangerang Selatan, pada tahun 2010. Setelah yayasan menjadi mazir atas tanah wakaf dari Bapak Marzuki Usman, penggalangan dana yang dimotori oleh Bunda Lea Irawan dan Profesor Komarudin Hidayat terus berlangsung. Yayasan Raudatul Makfufin kembali memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Profesor Komarudin Hidayat melalui penandatanganan sebuah prasasti pada tanggal 17 Januari tahun 2010. Pada tahun 2012, kepengurusan Yayasan Raudatul Makfufin dipimpin oleh Bapak Ade Ismail untuk menggantikan kepemimpinan yayasan oleh almarhum Bapak Nurholik. Pada tahun 2016, Yayasan Raudatul Makfufin berinisiasi melakukan pendirian sekolah formal bagi tunanetra. Dr. Andes Ngatijah menjadi kepala sekolah pertama di sebuah sekolah yang didirikan oleh yayasan dengan nama Sekolah Khusus Islam Terpadu Yarfin dengan Ahmad Joni Watimena, pendiri yayasan, yang juga didaulat menjadi wakil kepala sekolah. Pada tahun 2017, kepengurusan yayasan kembali melakukan rotasi kepemimpinan dengan Bapak Budi Santoso sebagai ketua yayasan baru generasi keempat menggantikan Bapak Ade Ismail yang kemudian diangkat menjadi kepala sekolah menggantikan Dr. Andes Ngatijah. Dengan diresmikannya SKHIT Yarfin, sekolah kemudian mengajukan akreditasi dan mendapatkan peringkat B pada tahun 2019. Pada fase ini, layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan terfokus pada kegiatan sekolah dan pesantren tunanetra. Untuk mengantisipasi keperluan tambahan fasilitas untuk kegiatan pendidikan, pada November tahun 2016 atas nama Yayasan Bapak Ade Ismail selaku ketua membeli 2 bidang petak tanah seluas 151 meter. Pada tahun 2021, gedung baru bagi sekolah dan pesantren tunanetra yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Latif, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan diresmikan oleh Lina Li Foundation, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Bunda Lina Li Putri. Pada tanggal 27 November tahun 2021 bersamaan dengan acara Milad ke-38 Yayasan Raudatul Makfufin. Pada momentum berharga tersebut, yayasan diberikan amanah untuk mempergunakan dan mengelola fasilitas pendidikan dengan sebaik mungkin. Pada tahun 2022, kepengurusan yayasan kembali melakukan rotasi kepemimpinan dengan Ibu Diah Rahmawati sebagai ketua yayasan baru generasi kelima menggantikan Bapak Budi Santoso. Ketua Yayasan Raudatul Makfufin, periode pertama sampai dengan periode kelima. 1. Raden Halim Saleh, periode pertama, masa jabatan tahun 1980 sampai tahun 2005. 2. Nurholik, periode kedua, masa jabatan tahun 2005 sampai tahun 2012. 3. Ade Ismail, periode ketiga, masa jabatan tahun 2012 sampai tahun 2017. 4. Budi Santoso, periode keempat, masa jabatan tahun 2017 sampai tahun 2022. 5. Diah Rahmawati, periode kelima, masa jabatan tahun 2022 sampai tahun 2027. Struktur organisasi Yayasan Raudatul Makfufin tahun 2022 sampai tahun 2027. Unit dan lembaga Yayasan Raudatul Makfufin. Majelis Taklim Ijar, Ikatan Jamaah Raudatul Makfufin, merupakan wadah bagi penyebaran dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar untuk mewujudkan tunanetra muslim yang menjalankan hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bermazhab Imam Syafi'i, dan berakidah pemikiran Islam mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Program Majelis Taklim Ijar. 1. Program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. 2. Pembinaan seni musik Islam seperti marawis dan hadroh. 3. Pembinaan seni baca Al-Quran, tilawatil Quran. 4. Pembinaan pengetahuan Islam seperti bahasa Arab, hadits, terjemah Quran dan sejarah Islam.
Unit Percetakan Braille. Unit Percetakan Braille, UPB, merupakan percetakan yang menyediakan Al-Quran dan buku keislaman dalam bentuk Braille untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan keagam bagi muslim tunanetra di Indonesia dan dunia. Program Unit Percetakan Braille. 1. Wakaf Al-Quran dan buku Braille Islami. 2. Pengadaan dan pendistribusian Al-Quran Braille. 3. Pengadaan dan pendistribusian buku-buku Braille Islami. 4. Entry data Braille. SKHIT dan Pesantren Raudatul Makfufin. Pesantren dan sekolah tunanetra Yayasan Raudatul Makfufin mengusung pendidikan umum dan agama yang terintegrasi. Yayasan Raudatul Makfufin ingin membekali para ABK tunanetra agar mampu menjadi insan yang mandiri, berakhlak, memiliki wawasan yang luas dan mampu menghadapi tantangan zaman. Program sekolah dan pesantren Yayasan Raudatul Makfufin. 1. Pelayanan pendidikan formal usia sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah atas. 2. Pelayanan pendidikan formal usia non-sekolah, kejar paket, mulai tingkat dasar hingga menengah atas. Wakafin Shop. Wakafin Shop merupakan salah satu unit usaha Yayasan Raudatul Makfufin yang menjual perlengkapan maupun peralatan yang menunjang kebutuhan tunanetra. Kami menjual alat-alat kebutuhan bagi para teman-teman tunanetra, mulai dari Al-Quran Braille, alat tulis, aksesoris, jam bicara, tongkat lipat, buku-buku Islam Braille, dan lain-lain. Tersedia di toko online. 1. Shopee. 2. Tokopedia. 3. Siplah Blibli. Legalitas Yayasan Raudatul Makfufin. Berikut kami lampirkan alamat, kontak, rekening donasi dan sosial media Yayasan Raudatul Makfufin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada mata, tak hilang cahaya.